Oke, shalom teman-teman TAC. Hari ini aku pengen ngajak kalian buat memuji Tuhan lebih lagi. Karena aku tahu Tuhan udah kerjain banyak hal di hidup kalian. Bahkan selama kalian hidup, kalian pasti diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, aku pengen ngajak kalian sebentar aja luangin waktu buat Tuhan. Karena aku yakin sedikit thank you dan sedikit apresiasi kita buat Tuhan itu buat Tuhan seneng banget. Oke, mari kita mulai. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Segala kebaikan kami terima dari-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, segala pujian dan hormat kami sembahkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur buat segala yang Kau beri bagi kami Tuhan.
Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. We worship you, Lord. Thank you, Tuhan, buat berkat yang Kau beri buat kami, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau sungguh baik. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. Thank you Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, kiranya sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan tolong tuntun kami Tuhan, tutup bungkus kami supaya kami lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan biarlah kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat keluarga dari masing-masing anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati Tuhan atas seluruh aspek kehidupannya ya Tuhan Yesus. Engkau berkati keuangannya Tuhan, Engkau berkati pendidikannya Tuhan, Engkau berkati kerjaannya Tuhan, Engkau berkati kelancarannya, kehidupan sosialnya ya Tuhan Yesus, dan juga kesehatannya ya Tuhan Yesus. Tuhan,
Tanpa Engkau kami bukan apa-apa Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya hanya dengan Tuhanlah kita dapat maju. Hanya dengan bersama Tuhanlah kita dapat mengubah sesuatu yang negatif di dalam hidup kita. Tuhan, thank you Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang yang ingin menyampaikan firman. Kiranya Engkau berikan kelancaran dalam berbicara ya Tuhan Yesus. Supaya ia dapat menjelaskan dengan ringkas, supaya kami sendiri pun mengerti segala firman yang telah Tuhan sampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan bunuh diri. Saya harap itu pesan yang pernah saya dengar ketika saya muda. Oleh karena teman-teman tahu, saya sempat mencoba untuk bunuh diri beberapa kali ketika saya masih muda. Dan memang kalau kita pakai pikiran anak muda, alasannya tuh sepele. Ya, rasa rendah diri, nggak berharga, nggak ada yang sayang lagi, nggak ada yang peduli lagi. Namun ketika saya beranjak dewasa, saya belajar untuk dapat memahami pemikiran anak-anak muda. Karena ketika saya muda pun mungkin pemikiran saya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang dengan usia yang semakin bertambah dan semakin dewasa, saya akan berpikiran bahwa kok waktu muda gue bodoh banget ya? Atau kok waktu muda gue pengen bunuh diri, kenapa ya? Tapi ketika saya muda, pemikiran saya belum seperti sekarang. Nah itulah sebabnya teman-teman pada hari ini kita ingin coba mengenal, memahami hati Tuhan. Namun dengan kondisi kita sebagai anak-anak muda dan generasi muda, dengan pola pikir yang kita punya sebagai anak muda, kira-kira bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Karena kalau kita di masa muda ingin mencoba memahami, mengenal Tuhan dengan pola pikir orang-orang yang sudah jauh lebih dewasa, kita nanti akan kecapean dan frustasi. Oleh karena ada rentang usia yang berbeda, rentang waktu dan rentang perjalanan yang berbeda yang sudah dilewati oleh orang-orang yang jauh lebih dewasa. Jadi izinkan saya pada hari ini untuk berbagi dengan teman-teman, tidak menggunakan pola pikir saya ketika saya dewasa, namun mencoba untuk berbicara dengan pola pikir ketika saya masih muda. Jadi izinkan saya menceritakan peristiwa ini. Saya ketika usia 11 tahun pernah mengalami satu kecelakaan, dan efek dari kecelakaan itu adalah saya akhirnya menjadi cacat dan dokter menyatakan saya cacat seumur hidup. Nah teman-teman, pada saat saya muda, pemikiran saya nggak jauh-jauh. Pemikiran saya belum ke mau bisnis apa, mau nanti mau jadi seperti apa. Beda dengan zaman sekarang, sudah ada begitu banyak informasi yang bisa kita dapat. Tapi ketika saya masih SMA waktu itu, bahkan sebenarnya SMP karena saya cacat sejak SD. Jadi ketika saya SMP, pemikiran saya sederhana sekali. Cuman siapa yang suka sama saya? Apakah saya akan punya teman? Lalu ketika masa SMP, kelas 2, kelas 3, lalu SMA, saya bakal punya pacar atau tidak? Apakah akan ada perempuan yang suka sama saya? Dan pemikiran-pemikiran nanti ke depannya saya mau jadi apa? Mau mengerjakan apa? Belum lagi perkataan dari ayah saya yang berkata berkali-kali, kamu mau jadi apa kalau kamu cacat? Dan itu mempengaruhi saya luar biasa sebagai seorang anak muda. Sehingga saya bisa memahami ketika ada begitu banyak anak muda yang bergumul dengan perasaan ingin bunuh diri, perasaan tidak berharga, perasaan tidak layak, dan lain sebagainya. Oleh karena ini adalah masa-masa di mana ada begitu banyak anak muda bergumul dengan pemikiran-pemikiran demikian. Nah, teman-teman, biarlah pada hari ini firman Tuhan dapat berbicara kepada kita dan membuat kita mengerti bahwa sebagai orang muda, kita dapat menjadi orang-orang muda yang memahami tujuan Tuhan. Kita dapat menjadi orang-orang muda yang mengerti bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita, dan mengakhiri hidup dengan bunuh diri, mengakhiri mimpi, mengakhiri harapan bukanlah jalan keluar terbaik buat kita. Mari coba kita renungkan teman-teman kisah dari 2 Samuel pasal 9 mengenai Mephiboset. Ya, saya akan bacakan buat teman-teman 2 Samuel 9 ayat 1 berkata begini. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul?
maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Teman-teman, kita belajar tentang Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Mephiboset adalah cucu dari Saul, dari Raja Saul, atau mantan raja, oleh karena Saul mati dalam peperangan. Nah, Mephiboset adalah anak Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Nah, satu ketika Saul mati dan Yonatan mati, pembantunya Ziba membawa lari Mephiboset supaya tidak dibunuh oleh bangsa lain yang saat itu sudah mengalahkan bangsa Israel. Namun ketika dia sedang berlari, Mephiboset terjatuh dan akhirnya kakinya cacat sejak saat itu. Sampai dia besar, kakinya tetap menjadi cacat, saudara. Nah, ketika Mephiboset dibawa lari, dia dititipkan di sebuah rumah dan dia menjadi besar di rumah itu. Hal pertama yang kita pelajari adalah bahwa Mephiboset adalah seorang anak yang terbuang dan seorang anak yang terabaikan. Mephiboset juga adalah seorang anak yang cacat secara fisik. Jadi kalau menurut ukuran kita pada saat ini, sebagai anak muda, ini emang kagak ada masa depan sama sekali nih Mephiboset. Kayaknya udah kagak tahu harus kayak gimana lagi. Karena dia cacat secara fisik, tidak berharga lagi kelihatannya. Dan dia pun terbuang, terabaikan. Dia udah gak punya orang tua, dia udah gak punya orang yang menyayangi dan mengasihi dia. Dia hanya dirawat begitu saja. Kalau kita dengar pernyataan Mephiboset, "Kenapa engkau memperhatikan aku? Padahal aku ini anjing mati." Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa Mephiboset sudah rusak gambar dirinya. Sehingga dia memandang dirinya seperti anjing yang mati. Anjing yang mati. Nah, teman-teman, kita belajar dari Mephiboset adalah bahwa ya begitulah hidup. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Beberapa orang cukup beruntung, ya lahir dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penuh kasih. Beberapa orang agak kurang beruntung karena dilahirkan dari keluarga yang berantakan dan penuh dengan kekerasan. Beberapa orang lagi ditinggal orang tuanya sejak kecil. Beberapa orang lagi dititipkan di neneknya dan gak pernah bertemu orang tuanya. Intinya ada begitu banyak peristiwa yang dapat terjadi dalam kehidupan seorang anak muda. Itulah sebabnya teman-teman, your life and my life and your story and my story may be very very different. Beda sekali. Sehingga saya tidak mencoba memaksakan kisah saya dan prinsip hidup saya untuk saya minta teman-teman ngikutin. Tapi kalau kita bicara tentang Alkitab, bukankah kita semua harus ikutin apa kata Alkitab ya? Jadi ayo kita belajar bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup Mephiboset. Dikatakan bahwa ketika Daud mendengar bahwa Mephiboset masih hidup, keturunan dari Raja Saul, Daud menyuruh Ziba untuk memanggil Mephiboset. Panggil anak itu. Lalu Mephiboset datang dan Daud bilang begini, "Jangan takut, aku akan mengasihi kamu. Aku akan mengembalikan harta kekayaan dari Saul, bahkan dari ayahmu. Kamu akan makan sehidangan dengan aku." Nah, teman-teman, makan sehidangan dengan raja adalah sebuah kehormatan. Itu adalah sebuah privilege, keistimewaan yang selama ini tidak pernah didapat oleh Mephiboset. Dan pertanyaannya sederhana, apa yang membuat Mephiboset layak
untuk diperlakukan dengan istimewa? Apa yang membuat Mephibosheth layak untuk pada akhirnya mendapat penghormatan demikian? Nggak ada. Karena seperti kita bahas tadi, dia anak yang terbuang, dia anak yang tertolak, dia seorang anak yang gambar dirinya rusak, dan dia juga seorang anak yang cacat. Dengan kata lain, ya nggak ada satu hal pun yang dia lakukan yang membuat dia pantas. Tapi teman-teman, kita lupa bahwa Mephibosheth adalah keturunan raja. Dia boleh cacat, dia boleh anak yang terbuang, dia boleh anak yang terabaikan. Tapi dia keturunan raja. Dan itu tidak akan pernah bisa dibantah, diabaikan begitu saja, bahkan oleh Daud. Sehingga Daud berkata kepada Mephibosheth kira-kira begini, gua kagak peduli lu cacat apa enggak. Gua kagak peduli lu terbuang atau enggak. Gua kagak peduli apakah lu tertolak apa enggak. Gua kagak peduli penilaian orang terhadap lu. Tapi yang gua tahu lu anak raja. Lu keturunan raja. Sehingga lu layak untuk mendapat keistimewaan, penghormatan, respect yang memang sudah seharusnya lu terima. Teman-teman, kalau kita hidup di dalam Yesus, kita adalah anak-anak raja. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita mewarisi satu kerajaan yang disebut kerajaan Allah. Kita adalah bagian dari keluarganya Allah. Sehingga saya bisa katakan, Tuhan sedang berkata begini kepada kita. Aku gak peduli. Kamu lahir dari keluarga yang berantakan. Aku gak terlalu pusingkan apakah kamu merasa dirimu rendah diri, gak berharga, kamu merasa kotor, merasa najis. Kamu sedang hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa. Aku pun gak terlalu memusingkan apakah kamu merasa dirimu sudah tidak berharga lagi. Yang aku tahu, kamu adalah anakku. Kamu adalah bagian dari kerajaanku. Kamu adalah seorang anak raja. Sehingga oleh karena anugerahku, aku mau mengistimewakan kamu. Aku mau memperlakukan kamu dengan istimewa. Aku ingin memberikan segala yang memang layak kamu terima. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Tapi oleh karena Yesus ada di dalam hidupmu. Dan dengan demikian kamu adalah bagian dari kerajaanku. Teman-teman, bukankah itu indah? Ketika kita diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberi kehormatan, privilege sama Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan atau karena siapa kita. Apakah kita anak orang kaya atau orang miskin? Apakah kita lahir dari keluarga berada atau tidak? Apakah kita lulusan luar negeri atau tidak? Nah, Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memakai hidup kita dengan maksimal semata-mata karena kita anaknya. Wow, itu berita baik. Saya ingin berkata kepada teman-teman hari ini, kalau ada yang di antara teman-teman yang merasa bahwa masa sih Tuhan mau pakai hidup saya? Masa sih saya bisa berhasil dalam hidup ini? Masa sih saya masih bisa berguna buat orang lain? Masa sih hidup saya ini masih bisa dirombak, dirubah? Ya, saya ingin katakan ya. Kalau Mephibosheth saja bisa mengalami itu, mengapa kita tidak? Hal pertama teman-teman yang mau kita sama-sama pelajari hari ini adalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna. Sehingga Tuhan mau memakai hidup kita. Tuhan ingin menjadikan kita. Tuhan ingin memaksimalkan kehidupan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan. Dengan kata lain, peluang teman-teman untuk berhasil dalam hidup ini tidak ditentukan dari koneksi yang teman-teman punya. Tidak ditentukan juga dari privilege yang teman-teman punya. Tidak ditentukan dari apapun, tapi ditentukan oleh identitas kita di dalam Tuhan. Kalau hari ini ada di antara teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang belum pernah membuka hatimu untuk Tuhan Yesus menjadi Raja dalam hidupmu, untuk Tuhan Yesus menjadi Bapa buat engkau, biarlah hari ini engkau mau buka hatimu buat Tuhan. Percaya saya, manusia gak bisa mengubah kamu, tapi Tuhan bisa mengubah hidupmu. Manusia selalu punya syarat untuk melakukan hal yang baik dalam hidupmu, tapi Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Ketika engkau menjadi bagian dari
keluarganya Tuhan, maka ada hal-hal indah, ada rencana yang luar biasa yang Tuhan mau genapi di dalam kehidupanmu. Amin. Oke, kita akan lihat lagi saudara satu kisah dari Yefta. Yefta ini pun luar biasa karena kisahnya menarik. Dan saya ingin teman-teman menggarisbawahi satu kata saja dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Ya, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 dikatakan begini. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istri dari Gilead ini, maka mereka mengusir Yefta. Katakannya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, teman-teman, Alkitab mencatat Yefta adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi, dia anak seorang perempuan sundal. Atau dengan kata lain, anak orang perempuan nakal atau anak seorang pelacur, ya whatever. Dia anak seorang perempuan sundal. Nah, yang mau kita sama-sama garis bawahi adalah kata tetapi. Yefta gagah perkasa, tetapi anak perempuan sundal. Teman-teman, ketika Alkitab memberi cerita seperti ini, Alkitab lagi ngajarin kita satu hal. Akan selalu ada kata tetapi mengiringi kehidupanmu dan kehidupanku. Kamu gak bisa lari dari kata tetapi itu. Dia akan selalu mengikuti kamu, akan sampai kamu mati. Tapi ada banyak orang justru terpukul, hancur, berantakan oleh karena kata tetapi ini. Kamu pinter, tapi ya keluarga kamu biasa-biasa aja. Kamu pinter, cerdas, tapi nggak banyak teman kamu. Kamu itu baik ya, tapi kamu kurang cantik. Ada banyak hal kata tetapi yang akan mengikuti perjalanan kita. Mulai dari kita bersekolah, kuliah, sampai kita kerja. Dan kalau kita memandang kata tetapi ini sebagai sebuah serangan, kita akan terpukul, kita akan terluka, dan pada akhirnya kita akan mengalami satu gambar diri yang rusak. Hanya karena kata tetapi. Teman-teman, orang-orang akan menilai kita dan seringkali penilaian mereka nggak akan 100%. Akan selalu ada kata tetapi di balik setiap penilaian. Kalau kita lihat dari pengalaman saya, ya ada banyak hal yang pernah membuat saya terpukul, down, kecewa, dan seringkali alasannya adalah karena kata tetapi ini. Kata tetapi ini telah membelenggu setiap kreativitas yang pernah ada dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya saya pernah berpikiran untuk bunuh diri. Itu hanya karena kata tetapi. Ya, karena kata tetapi. Suara kamu bagus, tapi... Nah, teman-teman, biarlah pada hari ini kita mengerti bahwa kata tetapi akan mengikuti kita terus. Tapi bagaimana cara kita meresponinya akan menentukan sekali perjalanan hidup kita ke depan. Dengan kata lain, kita nggak pernah bisa melarang orang menilai hidup kita. Tapi kita bisa untuk memastikan penilaian apapun dari orang lain tidak membuat kita down dan hancur. Tapi justru membuat kita makin menyadari perlunya anugerah Tuhan agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan maksimal, dengan benar. Amin. Nah, teman-teman, ada satu quotes yang saya ingin sharekan kepada kita. Fokus pada apa yang Tuhan percayakan, maka kamu dapat bersyukur atas kehidupanmu. Kita kadang nggak fokus sama apa yang Tuhan percayakan sama kita. Kita lebih banyak terfokus kepada hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita untuk tidak akan berubah. Sebagai contoh, waktu saya sadar bahwa saya akan mengalami cacat seumur hidup, itu adalah ketetapan Tuhan buat saya. Dalam artian,
itu sesuatu yang gak bisa saya rubah. Sama seperti Mephiboset, itu sesuatu yang gak bisa dia rubah. Dia akan mengalami kecacatan itu seumur hidupnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerima semua ketetapan Tuhan dalam hidup kita yang memang gak akan pernah bisa dirubah? Ketetapan Tuhan adalah sesuatu yang mutlak, dan itu akan mengajari manusia untuk belajar menyadari bahwa Allah itu berdaulat. Kita nggak bisa memilih siapa yang melahirkan kita. Kita nggak bisa memilih kita lahir dari rahim perempuan yang bagaimana. Kita nggak bisa memilih ayah biologis kita siapa. Kita nggak bisa memilih kita lahir di mana, bidan, rumah sakit mewah, atau kita lahir tiba-tiba dilahirkan begitu saja di pinggir jalan. Kita nggak pernah bisa memilih hal-hal itu. Itu ketetapan Tuhan. Ada misteri di dalam pikiran Tuhan yang gak bisa kita mengerti. Sehingga kalau kita belajar untuk menerima ketetapan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah langkah awal yang baik untuk memiliki sebuah kehidupan yang pada akhirnya maksimal dan berguna bagi banyak orang. Jadi belajarlah menerima ketetapan Tuhan dalam hidup teman-teman. Kalau memang kita lahir di keluarga yang gak bisa menyekolahkan kita belajar terima itu sebagai ketetapan Tuhan buat kita. Tapi kita belajar untuk menyadari bahwa ada hal-hal yang Tuhan percayakan sama saya, yang harus saya jadi fokus kehidupan saya. Kalau kita berada dalam sebuah keluarga yang tidak suportif terhadap kita nggak pernah dapat dukungan, support dari orang tua, maka kita belajar untuk memahami bahwa ada tujuan Tuhan kenapa saya ada dalam keluarga seperti ini. Dan kita belajar untuk fokus dengan setiap hal yang Tuhan percayakan sama kita. Potensi, bakat, talenta yang kita punya. Kita kembangkan, kita maksimalkan, kita fokus kepada hal-hal itu. Supaya akhirnya kehidupan kita dapat menjadi maksimal. Teman-teman, ada begitu banyak pemikiran tentang kita harus jadi serupa dengan Tuhan. Kita harus jadi serupa dengan Yesus. Pertanyaannya adalah serupa yang bagaimana? Kalau kita bahas tentang jadi serupa dengan Yesus itu maksudnya apa? Nah, tentu saja ketika kita berkata menjadi serupa dengan Yesus, Alkitab nggak sedang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya natural. Di dalam artian kita harus punya perjalanan yang sama seperti Yesus, kita punya pengalaman yang sama seperti Yesus. Tidak, tapi Alkitab sedang berbicara tentang karakter yang terbentuk di dalam kehidupan Yesus. Itu karakter yang sama yang harus terbentuk dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, kita perlu mengalami perubahan karakter yang menjadi serupa dengan Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dengan kata lain, sebagai ciptaan yang baru, Alkitab menyatakan ciptaan baru itu artinya prototype, atau sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita didesain ulang oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita didesain ulang. Kenapa didesain ulang? Karena kita rusak, kita hancur sebelum kita ketemu Yesus. Gambaran kita udah berantakan. Dan semua kalimat motivasi tidak bisa mengubah gambaran yang rusak itu, teman-teman. We are already broken. Ya, dosa sudah merusak kita. Sehingga kalau kita mencoba mengubah hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, yang kita nggak akan bisa menjadi serupa dengan Yesus. Syarat untuk menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan gambaran Allah, adalah dengan dilahirkan kembali. Menjadi ciptaan yang baru. Hari ini, ada nggak di antara kita yang mau menjadi ciptaan yang baru? Yang mau menjadi serupa dengan Yesus? Maka kita harus memastikan bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Dan kita mengizinkan pekerjaan dari Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Teman-teman ingat baik-baik, kita ini didesain ulang. Ciptaan baru itu artinya bahasa aslinya seperti prototype. Jadi kita didesain ulang karena sebelumnya berantakan. Nah, proses Tuhan mendesain ulang kita adalah sebuah proses yang tidak terjadi dalam satu malam. Itu proses yang akan terus kita alami sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Maka kita perlu untuk mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita,
dan mengizinkan peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai alat Tuhan untuk membentuk dan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Yesus. Ayo kita belajar dari Mephiboset. Mephiboset itu terbuang, tertolak, cacat lagi secara fisik. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dapat disangkal. Mephiboset adalah keturunan raja. Itu yang membuat dia pada akhirnya mendapat keistimewaan, kehormatan, penghargaan dari Daud. Teman-teman, mungkin kamu gak sekeren anak-anak muda yang lain. Mungkin kamu gak berharga atau gak terkenal anak muda yang lain. Tapi satu hal yang gak pernah bisa dibantah adalah kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah warga kerajaan Tuhan. Kamu adalah anak raja. Dan percayalah pada saya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bapa yang baik, yang sekalipun kondisi dan keadaan kamu gak menguntungkan buat kamu, Tuhan tetap punya cara untuk memakai kamu, untuk memaksimalkan hidupmu dan menjadikan kamu serupa dengan Tuhan. Tapi mau gak hari ini kita sadar siapa kita dulu? Kita ini anak-anak raja. Mau gak hari ini kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi saya ulangi, kalau ada di antara teman-teman yang dalam hidupmu engkau belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, kau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau belum pernah mengakui dosamu di hadapan Tuhan, mau gak hari ini engkau mengakui dosa-dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan, mengakui bahwa tanpa Tuhan kamu gak berharga dan kamu bukan siapa-siapa, lalu menerima Yesus di dalam hidupmu? Itu langkah awal untuk kamu menjadi anak raja dan mendapat keistimewaan dan hal-hal dan rencana indah yang Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, belajar dari kisah Yefta. Mau gak hari ini kamu menyadari bahwa penilaian Tuhan dalam hidupmu jauh lebih penting daripada penilaian daripada manusia? Kata tetapi itu akan selalu mengikuti kamu. Tapi mau gak kamu menyadari bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, dan rencana dan tujuan Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupanmu, akan terjadi di dalam hidupmu ketika kamu berserah kepada proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Ketahuilah, kamu itu didesain ulang. Saya ini didesain ulang. Kalau kita gak pernah didesain ulang sama Tuhan, gak tahu jadi apa kita nanti. Tapi karena Allah memilih mendesain kita kembali, desain dari Tuhan akan jauh lebih dahsyat. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Teman-teman, di dalam kitab Kejadian, di situ dikatakan bahwa kita ini diciptakan, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun, Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi dosa masuk dan merusak gambaran itu. Dengan kata lain, sejak ada dosa, manusia sudah rusak gambarannya dan tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Lalu bagaimana caranya manusia dapat kembali memiliki gambaran yang serupa dengan Allah? Pertama, manusia itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah caranya untuk menjadi segambar dan serupa kembali dengan Tuhan. Yesuslah yang memperbaharui hidup seseorang. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, membuka hidupnya untuk dibentuk, diubahkan oleh Yesus, maka dia mengizinkan Allah mendesain ulang dia kembali. Dari sesuatu yang tadinya rusak berantakan menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi dahsyat dan istimewa. Ayo katakan bersama-sama dengan saya. Allah sedang mengerjakan proses redesign dalam kehidupan saya. Saya sedang didesain ulang oleh Tuhan. Dan saya bersyukur karena itu. Saya rindu pada hari ini mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berdoa. Untuk kita sama-sama menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah. Bahwa
Tuhan memandang kita istimewa. Dan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin gak enak, mungkin kelihatannya gak adil, tapi percayalah, Tuhan punya rencana untuk membentuk karakter kita, membentuk kehidupan kita, untuk akhirnya menjadi serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sadar bahwa hidup kami ini rusak, berantakan, hancur. Kami sudah tidak lagi menjadi serupa dengan Engkau oleh karena dosa merusak kehidupan kami. Namun hari ini kami sadar bahwa ada jalan keluar untuk itu, yaitu dengan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Untuk membuka hidup kami agar Engkau dapat mengubahkan kami. Ya Tuhan, kami ingin didesain ulang oleh Tuhan. Kami ingin diperbaharui oleh Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami membuka hati kami di hadapan-Mu dan mengizinkan Engkau untuk meredesain kehidupan kami sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, pada hari ini sembuhkan hati kami yang luka. Angkat dan cabut keluar setiap kekecewaan, setiap kebencian, setiap amarah, setiap kepahitan dari diri kami. Hancurkan setiap gambar diri yang salah yang kami miliki tentang diri kami dan juga tentang Tuhan. Bebaskan kami pada hari ini Tuhan dari semua ketakutan dan kekhawatiran. Lepaskanlah damai sejahtera-Mu atas kami pada hari ini. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan kami. Mungkin belum kelihatan sekarang indahnya Tuhan. Belum kelihatan sekarang. Tapi saat kami terus berserah pada Tuhan, Engkau sedang mendesain kami ulang untuk pada akhirnya menjadi anak-anak muda yang dahsyat. Anak-anak muda yang hidupnya berguna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan anak-anak muda yang menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai guys, thank you buat yang nonton video tadi. Jangan lupa subscribe di THC Game JC, dan juga jangan lupa cek konten kita yang lain. Ada podcast, ada ibadah online yang lain mungkin. Ada juga kita akan upload cover-coveran yang lain. Bisa dicek di channel kita. Bye-bye.